Selanjutnya pasal ke-12, ahli neraka yang paling ringan azabnya. Hadis pertama, hadis Bukhari Muslim. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah, la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh." Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang pada tengah telapak kakinya diletakkan sebuah bara yang mendidihkan otaknya. Ini azab yang paling sederhana. Di tengah-tengah telapak kakinya ditaruh bara, otaknya bisa mendidih, saking panasnya. Tentu kalau secara rasional manusia, susah kita bayangkan memang. Saya sudah bilang tadi, kita nggak mungkin bayangkan, tapi tugas kita mengimani. Tidak mungkin Nabi SAW salah, wahyu menyampaikan masalah kita. Nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bahas masalah kemustahilan teman-teman sekalian, banyak yang mustahil kalau di mata manusia. Mustahil kayaknya bisa ikan hidup di lautan asin, dia buka mulutnya masuk asin. Kalau manusia sudah susah dia menelan asin itu. Tapi kenapa ikan-ikan semua bisa hidup? Mustahil sebenarnya. Tapi terjadi. Burung bisa mengepakkan sayapnya, sayap biasa. Lalu kemudian dia bisa terbang. Sesuatu yang mustahil di mata manusia. Tapi terjadi itu. Kalau kita pakai sayap seperti itu tidak bisa terbang. Gitu kan? Ada sesuatu depan mata kita, fakta memang begitu. Gitu kan? Jadi memang jelas banyak sekali hal-hal yang terjadi walaupun itu mustahil di mata manusia. Tapi tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyampaikan kepada kita. Makanya wahyu di atas akal manusia. Wahyu itu di atas kapasitas dan kemampuan manusia. Orang yang mengimaninya, maka dia akan terpandu bisa memahaminya. Tapi orang yang memungkirinya, maka tidak akan bisa masuk akal. Ya, tidak akan masuk akal manusia. Susah kalau kita mau tarik kepada akal kita. Sebagaimana kayaknya sulit sekali kita menerima. Kenapa kita tidak bisa menerima? Kenapa kita tidak lahir dari ibu yang ini? Kenapa saya harus lahir dari ibu yang itu? Kenapa harus ayah saya si fulan? Kenapa harus kulit saya gelap atau putih? Kenapa harus mata saya kecil? Kenapa harus mata saya besar? Gak bisa kita pungkiri. Sudah ada itu. Dan harus kita terima. Orang beriman sudah selesai. Oh ya sudah, ini penciptaan Allah, sudah saya diberikan begini, selesai. Sederhana. Dan sebenarnya beriman adalah jalan pintas untuk mendapatkan jawaban atas segala sesuatunya. Dan orang memungkiri itu akan kesulitan sendiri karena dia tidak akan menemukan jawaban. Dia akan setiap kali apapun yang dia hadapi semua diikuti dengan protes. Ya. Protesnya itu kesulitan. Dia protes, dia tidak akan dapat apa-apa. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau terjadi sesuatu padamu dan kau menerimanya sebagai takdir yang telah Allah tentukan, lalu kamu jalani dengan mengharapkan pahala, kau akan keluar dari masalahmu, walaupun harus melaluinya. Dan kamu akan dapatkan apa yang dijanjikan. Kalau kau memungkiri takdir itu, tetap kau harus melaluinya, tapi kau akan kesulitan melaluinya, dan juga kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal tujuannya cobaan untuk mendatangkan, meninggikan derajat, menambahkan pahala. Seperti itulah. Sampai nggak pesannya nih? Hah? Benar? Senyap begitu, nggak ada suara, nggak ada apa. Bayangin masuk neraka tadi. Alhamdulillah, bagus kalau gitu. Baik. Selanjutnya dikatakan hadis yang kedua dalam pasal kita ke-12, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu di footnote buku kita ini ada semua nomor-nomornya ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan atau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna adna ahlin nari adzaban yanta'ilu bina'laini min nari yagli dimaguhu min hararati na'laihi." Ahli neraka yang paling rendah siksanya adalah yang dipakaikan sepasang sendal dari api yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sandal itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Muslim juga serupa, dan ini semuanya hadis yang memang satu bab di Sahih Muslim ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menuturkan, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah yang mendapatkan sepasang sendal dan dua tali sandal terbuat dari api yang membuat otaknya mendidih sebagaimana periuk mendidih. Ia tidak melihat bahwa ada seorang pun yang lebih keras siksa darinya, padahal sesungguhnya ia orang yang paling ringan azabnya.
Orang itu nanti naudzubillah yang paling ringan tadi diberikan sendal dari api neraka lalu dia pakai mau nggak bisa menghindar, melengket di kakinya lalu membuat otaknya mendidih. Dia menganggap dia orang yang paling berat siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat Imam Muslim dan ini menekankan serta membantah pemahaman Syiah yang mengatakan Abu Talib tidak meninggal dalam keadaan kafir. Paman Nabi SAW walaupun dia berusaha untuk menolong Nabi SAW dalam dakwanya, tapi dia menolong karena ponakan. Makanya pada saat dia mau meninggal, Nabi SAW mendatangi dan mengatakan, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bantu kamu di depan Allah pada hari kiamat, syahadat, ya kan? Karena dia sudah tahu Nabi SAW sebagai Nabi, ikrarkan itu syahadat. Maka Abu Jahal datang di atas kepalanya sambil mengatakan, hai Abu Talib, kalau kau ucapkan kalimat yang Muhammad suruh, maka kami akan menceritakan keburukanmu selamanya, gitu kan? Maka dia pun mengatakan, saya tetap meninggal dalam mengikuti kaum saya. Maka mereka dalam keadaan kafir. Nabi SAW sedih. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai hai Muhammad, tapi Allah berikan petunjuk siapa-siapa yang dia inginkan. Setelah ayat ini tersebutkanlah hadis yang akan kita bacakan. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas siapa? Sepupu Nabi. Abbas itu paman Nabi. Abbas ini adalah saudaranya Abu Talib. Ya. Jadi hadis ini subhanallah diriwayatkan oleh keponakannya sendiri. Keponakannya Abu Talib memang. Ya. Tapi yang sudah muslim. Ibnu Abbas meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah yang sangat mencintai Abu Talib pun menyampaikan hadis ini kena wahyu. Harus beliau sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talibin wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimagu. Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Ia dipakaikan sepasang sandal yang membuat otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang kafir akan disiksa. Ini orang yang paling ringan siksanya hari kiamat. Dan sebagian ulama mengatakan semua hadis dalam bab ini tadi, dalam pasal ini menunjukkan kepada Abu Talib. Menunjuk kepada Abu Talib. Jadi memang dia orang yang paling ringan siksaannya di neraka karena dia membantu Nabi SAW dalam dakwah. Tapi yang paling ringan pun seperti ini. Diberikan sendal dan kekal selamanya yang membuat otaknya mendidih, rusak semua, kemudian diutuhkan kembali seperti itu. Dan tidak ada kematian di neraka wa na'udzubillah. Dia kalau rusak pun dia tidak mati. Dia rasakan semua sakitnya itu kemudian diutuhkan kembali, disiksa kembali. Begitu terus abadi. Dan apa masalahnya? Hanya karena kekafiran. Dan ruginya apa kalau beriman? Nggak ada rugi sama sekali. Orang beriman juga makan, orang beriman juga minum, orang beriman juga berkendaraan, orang beriman juga menikah. Semua yang orang kafir rasakan, orang mukmin juga rasakan. Gitu kan? Dan yang dimaksud dengan hadis bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Yang dimaksud di sini bukan berarti kita dipenjara di dunia, bukan itu maksudnya. Artinya orang penjara itu kan tidak terlalu leluasa melakukan perbuatan karena ada halal ada haram. Hanya itu yang dimaksud. Artinya ada batasan, ada panduan. Sementara orang kafir mereka berfoya-foya, berbuat semaunya, tidak mau kenal mana halal mana haram, hanya itu saja. Tapi orang mukmin menikmatinya. Orang mukmin menikmati. Dan keliru teman-teman kalau antum berpikir atau ada seseorang dan kita berpikir orang kafir itu tidak susah hidupnya. Saya bertemu dengan banyak orang-orang kafir dan pada saat mereka bercerita, saya temukan mereka punya masalah banyak. Gitu. Banyak masalah yang mereka hadapi. Saya pernah naik mobil, naik taksi di Singapura mutar, orang non-muslim yang jadi supirnya. Sepanjang jalan setengah jam mutar itu, sepanjang jalan dia cerita sama saya semuanya keluhan. Anak saya sakit, hidup saya susah, bagaimana kalian di Indonesia? Dia cerita semua masalah dia. Ribut dengan istrinya lah, anaknya beberapa orang sakit, ada yang susahin dia, ada yang pukul dia. Sekarang macam masalah dihadapi. Jadi keliru kalau orang menganggap orang kafir itu berarti tidak ada cobaannya. Enggak. Mereka juga dicoba, mereka juga susah. Gitu kan? Ada seseorang jemaah umrah, saya pulang umrah, rahimahullah, sudah meninggal beberapa waktu lalu. Beliau dari Lombok. Kemudian saya dapat berita kalau sudah meninggal. Dia pernah datang waktu pulang dari umrah, datang ke Jakarta ketemu sama saya. Kemudian dia ditemani oleh salah satu temannya, orang non-muslim. Tempat dia mengambil aksesoris HP yang dia jual pada saat itu di Lombok. Ngobrol-ngobrol dari sama saya, Ustaz, saya mau konsultasi. Dia tanya beberapa hukum lalu saya jelaskan. Rupanya si non-muslim ini dengar
Keterangan-keterangan yang saya jelaskan, masalah bagaimana menata rumah tangga, masalah hukum halal haram, transaksi jual beli, bagaimana lepas dari riba, segala macam hal banyak ditanya. Rupanya seorang non-muslim ini berpikir dia pada saat saya jelaskan hukum. Lalu dia bilang, Ustaz yang disampaikan semua itu dalam Islam. Saya bilang iya. Orang non-muslim yang tanya, ini hukum agama kami. Boleh saya bertanya Ustaz? Boleh. Saya juga punya masalah berat dalam rumah tangga saya nih. Loh ya. Konsultasi dia, istri saya begini, suka marah-marah, suka ngambil duit diam-diam, apalah segala macam itu sama dia. Sebelum saya jawab, saya bilang, dalam hati saya sendiri, ini orang kafir susah juga hidupnya. Yang selama ini orang cuma berpikir, performannya saja, oh ini naik mobil Mercy, orang non-muslim. Bukan itu, tolak ukurnya mereka, ini tuh hidup luar biasa mobilnya mewahnya pada saat datang. Yang itu. Kemudian dalam kondisi fisik, penampilannya segala macam, nggak ada yang kurang. Tapi subhanallah dia berkonsultasi sama saya dan dia bahasakan kalau dia hidupnya susah, sudah mau cerai, banyak masalah, penyakit segala macam, ada suppliernya tidak bayar, banyak keluhan. Artinya bukan berarti orang mukmin yang cuma itu merasakan, tidak. Malah orang mukmin mendapatkan panduan hidup. Gitu kan. Mereka tidak mendapatkan panduan hidup, bahkan mereka susah. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Di dunia tetap menghadapi masalah, di akhirat juga masuk neraka. Hah? Ya enggak? Sekarang lebih baik jadi orang beriman. Toh juga cobaan datang tapi kita diberikan solusi. Sabar, jalan keluar, ada pahalanya, pembersihan dosa, mati masuk surga. Kan enak gitu. Jadi orang beriman itu aman gitu kan. Lalu untuk apa berbangga-bangga atau mengatakan enak orang kafir? Dan kadang-kadang kita tidak adil mempertemukan antara orang kafir yang punya kelebihan finansial dengan orang kafir yang tidak, atau orang mukmin yang tidak memiliki finansial. Tidak adil. Pertemukan coba dengan orang mukmin yang punya finansial. Kita baru tahu bagaimana berkahnya hidupnya orang-orang beriman gitu kan. Karena kita sama-sama punya waktu 24 jam, kita sama-sama punya potensi, kita bisa mendapatkan apa saja sebenarnya didapatkan oleh manusia yang lainnya. Jadi menjadi orang beriman adalah kata kunci kebahagiaan.